Shalom semuanya, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berbahagia hari ini kita kembali berkumpul, kita datang memuji menyembah Tuhan. Karena kita percaya ketika 2-3 orang berkumpul berdoa bersama-sama memuji Dia, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari saya mengajak semuanya kita bangkit berdiri. Kita memuliakan Dia, kita meninggikan Dia, kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Dia. Haleluya. Sukacita, maka mereka akan memuji Dia, mereka akan bernyanyi bagi Dia. Mari kita tepuk tangan, kita memuji Dia, memuliakan namanya. Puji Tuhan, mengucapkan kudusnya di tempat ini. Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun, sukacita kudusnya. Mari persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Mari sama-sama sambut Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Biarlah anugerah dan kasihnya tercurah, kasihnya dicurahkan bagi kita semua. Mari sama-sama sambut Dia, Juru Selamat, bersoraklah, puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Puji Dia, puji Dia, baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Kami mau bersukacita bagimu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan, bukan kuat dan gagah kami. Namun kami mau memberikan persembahan yang hidup di hadapan. Bawa segenap kami masuk di dalam hadirat. Bertemu dengan Engkau Tuhan. Mencari setiap wajah-Mu ya Allah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman
jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanmu, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Kami mau memuji Engkau, ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, ke tempat kediamanmu, dan kemuliaan meliputi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu.
memuji Dia. Engkau Allahku, meluluhkan salibku, jiwa dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi namamu. Kami bersyukur. Haleluya, sembah hanya bagimu, Allah yang hidup, Allah yang layak menerima pujian dan kami bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, tak dapat segala kebaikan-Mu kami tinggikan, kami muliakan, Raja di atas segalanya kami kami tinggikan yang kami muliakan. Haleluya, segala kemuliaan bagi namamu, Raja di atas segalanya, yang layak menerima segala hormat, yang layak menerima segala kemuliaan dan pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan, berkedatangan, terpuji namamu. Haleluya, syukur bagimu ya Tuhan, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Yesus, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, kami mau menyanjung Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan.
saja di atas segalanya. Haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersyukur tiada janji sepertimu. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah tempat kami bersyukur dan memuji. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban pelindung, menara kekuatan di atas semua yang bernama semua. Mari sama-sama memuji Dia. Kita tinggikan Dia, muliakan Dia. Angkat kedua tanganmu bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saya semua kita bangkit berdiri, kita muliakan Dia lebih lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja.
atas perbuatan selamanya hanya bagimu Tuhan. Tiada janji sepertimu, tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh tiada janji sepertimu Tuhan. Dan bersoraklah bagi Dia. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti-Mu, tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama kita nyanyikan dan kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian bagi-Mu. Pujian hormat hanya bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Allah kami Allah yang ajaib. Engkau Allah yang kuasa Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah kami yang hebat. Allah kami yang menjadi tempat kota benteng kami. Yang menjadi perisai dan setiap kekuatan kami. Untuk itulah Tuhan kami mau memuji-muji Engkau. Kami percaya dan kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah kami yang hidup. Yang membawa kami berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami. Namun karena Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau lebih dahsyat lagi. Mari saudara-saudara yang jantung memuji Dia, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang rindu untuk memuji Dia? Berapa tangannya akan terangkat untuk memuji Dia? Biarlah kita bersorak-sorai bagi Dia, kita tinggikan namanya yang hidup. Haleluya, haleluya. Ayo Bapak Ibu kita bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Haleluya. Bersama saya sorakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebukti pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukan aku, gagahku. Ku tak
tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita. Sekali lagi dengan semangat katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebut ibu dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah keluarga gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisi kami Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Besar di dalamku. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bila Dia berada di sisi kita, pada siapa kita harus takut? Karena itu mari kita sama-sama muliakan Dia. Amin. Dia tinggi dan Dia lebih dahsyat lagi. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, gunung batu dan keselamatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah perlindungan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu yang tak pernah lari daripada setiap kami. Sebab kami adalah umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau meninggi-ninggikan Engkau lebih lagi. Haleluya. Sama-sama kita naikkan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan senantiasa memimpin di dalam jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau masuk di dalam ruang-Mu lebih dalam lagi. Pimpin setiap kami Tuhan. Bawa kami Tuhan berjalan. Walaupun kadang kami tidak mengerti. Namun Tuhan Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Engkau yang menaruhkan setiap ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Silakan duduk kembali. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya. Berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya Kasih-Mu menyertai setiap kami. kasih-Mu sertaku, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Kami percaya. Percaya, ku percaya.
kita katakan percaya. Ku percaya firman-Mu ya dan jadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Bapa kami dalam surga, melalui pujian ini kami menyatakan iman kami, bahwa kami terlalu percaya. Waktu firman-Mu disampaikan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Waktu kami mengimani setiap kebenaran firman Tuhan, tidak ada masalah, tantangan yang dapat membatasi untuk kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu melampaui segala akal, segala permasalahan dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu menyertai kami, tetapi karena kasih karunia-Mu melimpah atas hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar mengucap syukur atasnya. Biarlah Tuhan kami belajar setia atas setiap karunia yang sudah kami terima. Sehingga kami tidak menjadi orang yang undur daripada-Mu di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang meninggalkan-Mu di dalam tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi kami percaya, sebab firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Karena kebangkitan-Mu Tuhan memberikan pengharapan. Karena kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kami jaminan untuk kami ada di dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, tuntun setiap umat-Mu. Sehingga mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, jauh ke dalam Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dimasyurkan Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu, pakai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kami memproteksi setiap ruangan ini. Di mana umat-Mu duduk, di mana umat-Mu sedang mendengar Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari pribadi-pribadi oknum mencoba mencuri kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap belajar firman-Mu sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Ada sukacita, amin. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mewakili Bapak dan Ibu Gembala Sidang dan seluruh pengerja, ya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada yang baru pertama kali hadir, boleh kami melihat tangan yang dilambaikan? Ada? Puji Tuhan, kita adalah jemaat-jemaat yang setia, tetapi itu juga memberikan kita kebenaran bahwa kita belum melakukan tugas selanjutnya, yaitu menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab orang percaya bukan hanya kita menjadi setia beribadah, tetapi selanjutnya adalah membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saya dipanggil bukan hanya untuk menjadi pribadi yang egois untuk diri sendiri, tapi kita punya rencana, punya tanggung jawab yang lain, yaitu membawa jiwa bagi Tuhan.
Bapak Ibu lihat kursi yang kosong ada begitu banyak, berarti ada begitu banyak tugas yang kita harus kerjakan bersama-sama untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan yang memberikan pengharapan kepada setiap orang yang mengalaminya. Nah, minggu lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan memberikan kita, membawa perubahan dalam kehidupan orang percaya. Kuasa kebangkitan, minggu lalu saya khotbahkan tentang kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup. Perubahan dalam hal apa? Perubahan dalam hal karakter, perubahan dalam hal kehendak, perubahan dalam hal rencana atau rancangan yang Tuhan kehendaki pada saat kita mengalami kebangkitan. Nah, malam hari ini adalah teks yang berkelanjutan dari tentang juga kebangkitan. Karena kita percaya kebangkitan bukan hanya membawa perubahan, tetapi kebangkitan Yesus juga memberikan kita pengharapan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini berpikir merayakan kebangkitan atau Paskah itu hanya suatu hal yang biasa saja. Masih teringat kepada kita hal yang paling utama dicari orang waktu Paskah adalah apakah di gereja ada dibagikan telur? Apakah di gereja ada lomba hias telur? Apakah di gereja ada pernak-pernik berkaitan dengan Paskah? Bapak Ibu, hal itu tidak salah. Tidak salah. Sebagai satu ungkapan sukacita. Tetapi akan menjadi salah jikalau makna yang kita cari dalam kebangkitan berkaitan dengan demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan sekali lagi bukan berbicara tentang semua event-event seremonial yang demikian. Tetapi kebangkitan itu adalah sesuatu yang memberikan kita pengharapan. Maka Paulus berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat Korintus. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, catat ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 22. Bapak Ibu harus baca di rumah. Di tempat ini saya akan mempersingkat supaya kita tidak kehabisan waktu. Tetapi saya ambil teks ini supaya Bapak Ibu dan saya mendapatkan apa yang hendak saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan yang memberikan pengharapan di dalam 1 Korintus 15:34. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang sangat penting. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang penting. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Apa itu yang penting menurut Paulus? Yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingat saya sudah ceritakan kisah Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah seorang yang bernama Saulus yang sedang dalam perjalanan ke Damsyik dan dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, berarti Saulus atau Paulus menerima pengalaman ini secara pribadi, bukan kata orang. Bukan kata pendeta, bukan kata imam-imam, bukan kata ahli-ahli Taurat. Tetapi dia pribadi berjumpa dengan Yesus. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu dan saya hari ini ada di tempat ini itu karena Kristus mau mati bagi Bapak Ibu dan saya atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu ragu-ragu katakan amin. Ada yang nama amin di sini? Enggak ada kan? Jangan takut berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kita hari ini diselamatkan bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita super. Tapi karena ada satu pribadi yang disebut namanya Yesus. Orang Nazaret mau mati di atas kayu salib. Untuk apa? Dia mati sesuai dengan kitab suci. Menggenapi kitab suci. Jadi ini bukan rekayasa. Ini bukan kebohongan, ini bukan cerita fiktif atau hoax masa kini. Bukan, ini sesuatu yang real yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, oleh nabi-nabi masa perjanjian lama. Paulus menceritakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, itu sesuai kitab suci. Dan dikatakan lagi bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin negaskan sekali lagi kepada kita, kebangkitan adalah sesuatu hal yang nyata. Kebangkitan bukan rekayasa, kebangkitan bukan bohong belaka, tetapi kebangkitan adalah sesuatu yang ya dan amin. Persoalannya Bapak Ibu, kalau faktanya menunjukkan kebangkitan, kalau faktanya yang kita terima dari kitab suci menyatakan Yesus bangkit. Bapak Ibu tahu, jemaat Korintus, kenapa Paulus tulis ini kepada jemaat Korintus? Karena di tengah-tengah jemaat Korintus, Bapak Ibu sudah ngerti ya jemaat Korintus siapa? Jemaat Korintus adalah orang-orang yang ahli, orang yang pintar, orang yang luar biasa dalam firman Tuhan. Tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga lahirlah pengajaran-pengajaran yang tidak kepada kebenaran. Nah jemaat Korintus, Paulus sengaja tulis ini kepada jemaat Korintus sebagai saksi hidup, sebagai orang yang mengalami, bukan karena dengar orang, bukan karena diceritakan oleh orang lain, tapi Paulus ingin ngomong kepada jemaat Korintus, hei jemaat Korintus, dengar baik. Hari ini saya sampaikan kebenaran kepadamu bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosamu dan bahwa Yesus telah dikuburkan, bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kenapa Paulus ngomong itu Bapak Ibu? Apakah Paulus kurang kerjaan untuk ingin menerangkan lagi tentang kebangkitan kepada orang-orang yang sudah percaya? Seperti hari ini, malam hari ini, sepertinya saya sedang menyatakan, ingin mengatakan kepada Bapak Ibu tentang kebangkitan, padahal Bapak Ibu dan saya sudah merayakan Paskah berpuluh-puluh tahun. Apakah saya kurang kerjaan? Tidak. Ada maksud dan tujuan yang Paulus ingin sampaikan, termasuk juga hari ini kepada kita. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan ayat 12. Felix tolong saya. 1 Korintus pasal 15 ayat 1, habis itu lompat kepada ayat 12. Kenapa Paulus menyatakan hal ini? Ada maksud dan tujuan Paulus ingin menyatakan kebenaran ini. Ayat 1 dikatakan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan apa yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Paulus sedang memuji kepada jemaat di Korintus. Bahwa jemaat di Korintus sudah percaya kepada Injil. Mereka sudah ngerti Injil, mereka sudah terima, bahkan mereka sudah teguh berdiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus ini sama seperti jemaat masa kini. Mereka sudah baca Alkitab, mereka sudah rajin ke gereja, mereka sudah ngerti segala sesuatu tentang perintah firman Tuhan, tapi lahir orang-orang yang di ayat 12. Ayat 12 tampilkan. 1 Korintus 15 ayat 12. Ya. Sebab 15. 1 Korintus 15 ayat 12. Bentar ya Bapak Ibu. Ayat 12, itu 13. Oke. Ayat 12 dikatakan begini. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan, Paulus berkata, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu paham maksud Paulus? Di tengah-tengah pemberitaan Injil, Paulus sudah bilang kepada jemaat Korintus di ayat pertama, kamu jemaat Korintus adalah orang-orang yang luar biasa. Kamu sudah menerima berdiri di Injil, berdiri teguh di Injil, sudah menerima Injil, sudah mengerti tentang Injil. Tetapi tiba-tiba di antara kelompok kalian semuanya, ada kelompok yang lahir, ada kelompok yang muncul yang mengatakan tidak ada kebangkitan dari orang mati. Sehingga ingin menggugurkan kebenaran yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hari ini yang tadinya berkata kita percaya kepada Injil. Kita percaya kepada kebenaran, kita percaya kepada hal-hal yang berkaitan dengan
hari ini Paulus ingin mengajarkan kepada kita kebenaran yang tak pernah kita bayangkan. Bahwa di kebangkitan, dalam kebangkitan itu memberikan pengharapan. Paulus ingin tegaskan kepada jemaat Korintus, hei jemaat Korintus dengar baik. Saya adalah pribadi yang mengalami langsung perjumpaan dengan kebangkitan Kristus. Sehingga hidup saya mendapatkan pengharapan. Pengharapan apa? Itu yang harus kita pelajari malam hari ini. Pengharapan berkaitan dengan apa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan kembali kepada slide. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan kepada hal yang pertama adalah pengharapan akan perubahan hidup. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kebangkitan Kristus membawa perubahan hidup dalam hal karakter, kehendak, dan rencana. Tapi pada kesempatan ini yang dimaksudkan Paulus lebih lagi, lebih spesifik kepada diri masing-masing. Bukan kepada global, tetapi kepada dirinya sebagai contoh bahwa waktu Paulus berjumpa atau mengalami kebangkitan Yesus, hidupnya diubah secara total. Apa yang diubah ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang diubah yang pertama adalah perubahan status. Bapak Ibu dan saya pasti tahu dan sudah di luar kepala saya sudah menjelaskan berkali-kali tentang siapa Paulus. Paulus sebelum dia menjadi nama Paulus namanya adalah Saulus. Statusnya adalah seorang yang menganiaya jemaat. Statusnya adalah orang yang sombong. Statusnya adalah orang yang angkuh. Kalau saya boleh katakan dia adalah bidat. Dia adalah orang yang ingin membinasakan orang lain. Dia adalah orang yang jahat. Tetapi waktu dia mengalami kebangkitan Yesus, ada pengharapan merubah status yang jahat menjadi status yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memberikan kita kebenaran. Hari ini mungkin di antara kita mengaku, Pak, saya orang berdosa. Saya sudah melakukan banyak dosa. Saya sudah melakukan banyak pelanggaran. Saya sudah melakukan banyak hal-hal yang tidak lagi mungkin dianggap layak. Apakah saya masih layak di hadapan Tuhan? Saya ingin katakan kepada kita hari ini. Sedosa, semerah, sesulit, sepahit, sehitam apapun pelanggaran dan dosa kita. Waktu engkau dan saya mengalami kebangkitan Kristus, ada pengharapan. Statusmu diubah. Seorang yang tidak layak menjadi status yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk jauh dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan karena dakwaan orang lain mengatakan, kamu bro gak layak, kamu seorang pendosa, kamu seorang penzina, kamu seorang pelaku kejahatan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu dan saya di tempat ini malam hari ini, waktu engkau dan saya mengalami kebangkitan Kristus, maka ada pengharapan pengubahan statusmu yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan karena kebangkitan Kristus mengubah hidupmu dan hidupku. Amin. Jangan engkau mau dibatasi pernyataan-pernyataan yang membuat hidupmu tidak layak. Layak dan tidak layak bukan ditentukan oleh manusia, orang yang di sekitarmu. Layak dan tidak layak engkau dan saya ditentukan oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui pengalaman berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Perubahan status. Paulus yang tadinya tidak layak harusnya wajib dibinasakan atau ditiadakan karena dia begitu jahat. Tapi waktu dia mengalami kebangkitan Kristus memberikan dia pengharapan, pengubahan hidup dari seorang yang jahat. Statusnya berubah menjadi seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Dan Bapak, Ibu dan saya juga bisa dipakai Tuhan. Engkau yang tadinya mungkin di rumah adalah seorang pribadi yang begitu jahat dalam tanda kutip menurut keluargamu. Tapi waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, engkau menjadi pribadi yang berubah status
Mungkin tadi istrimu sudah memberikan julukan-julukan kepadamu. Mungkin suamimu sudah memberikan julukan-julukan kepadamu. Mungkin orang tuamu sudah memberikan julukan-julukan kepadamu. Tapi waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, perubahan statusmu dari orang yang tidak lagi layak, diubah menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Bahkan bisa menjadi panutan dan teladan. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami kebangkitan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan yang kedua, pengharapan akan perubahan hidup yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah perubahan status, maka yang kedua adalah perubahan arah hidup. Paulus waktu dia dalam posisi melakukan penganiayaan atau menjadi orang yang jahat, arah hidupnya pasti kepada neraka, kepada kebinasaan, kepada kehancuran, kepada kemurkaan. Tetapi waktu dia mengalami kebangkitan Kristus, hidupnya bukan lagi berjalan ke arah hidup yang binasa, tetapi hidupnya menuju jalan yang mana mempermuliakan Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15, 10a dan 11, berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang tadinya Paulus begitu benci, arah hidupnya ingin membinasakan semua orang percaya. Tetapi waktu dia mengalami kebangkitan, waktu dia mengalami kebangkitan Kristus, memberikan dia pengharapan, perubahan arah hidup kepada hidup yang lebih baik, yaitu mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tadinya engkau tidak punya arah. Mungkin Bapak Ibu dan saya hilang arah hidup. Apakah saya masih bisa menjadi seseorang yang membawa dampak? Apakah saya adalah pribadi yang bisa membawa pengaruh di tengah-tengah keluarga? Apakah saya masih bisa dipercayakan? Saya ingin katakan kepada kita semua, waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, perubahan arah hidupmu akan menjadi nyata dalam hidupmu seperti Paulus. Amin. Paulus bukan lagi dia menjadi orang yang menganiaya, tetapi setelah mengalami kebangkitan, dia mengubah arah hidupnya. Yang tadinya menganiaya menjadi pribadi yang membawa banyak orang, mengenalkan banyak orang siapa Yesus, siapa Kristus, siapa yang bangkit, dan bagaimana mengalami kebangkitan itu. Bapak, Ibu, dan saya pun dimampukan dengan hal yang sama. Kuncinya, alami kebangkitan Kristus itu. Jangan jadikan momen-momen kebangkitan Kristus itu sebagai hari-hari upacara besarnya keagamaan. Jangan Bapak Ibu. Ada banyak orang percaya terjebak dengan momen-momen hari besar keagamaan. Yang penting kan ini hari besar Pak, baju baru, celana baru, sepatu baru, rambut baru, dan segalanya baru. Yang penting jangan istri dan suami baru. Semua dia pikir, wah ini suasana momen event kita harus baru. Bapak Ibu, itu bukan intinya. Itu tidak ada artinya sama sekali. Yang paling penting adalah hidupmu dan hidupku menjadi baru di hadapan Tuhan. Amin. Seorang yang tidak memuliakan Tuhan, mengalami kebangkitan Kristus, hidupmu dan hidupku senantiasa memuliakan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan apa? Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kepastian iman dalam keselamatan. Dengan Yesus bangkit, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan. Karena kalau tidak mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 18 dan 19. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita adalah orang yang malang, berharap kepada manusia saja. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa demikian? Karena sama seperti semua pendiri agama, filsafat, etika, kebudayaan dan lain-lain, mereka semua mati. Dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Kalau Yesus tidak bangkit, Paulus ingin katakan kepada kita, kalau Yesus benar-benar tidak bangkit seperti yang diberitakan beberapa jemaat Korintus di ayat 12 tadi,
maka pengharapan kita di dalam Yesus itu sia-sia. Sama seperti kita berharap kepada para pendiri agama, para filsafat, para tokoh-tokoh etika, tokoh-tokoh budaya, dan lain-lain. Mereka semua mati dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Jadi untuk apa kita berharap kepada Kristus kalau memang Kristus tidak bangkit? Paulus sedang berkata kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya juga berharap kepada Kristus yang tidak bangkit, maka sia-sialah kehidupan kita. Tapi pada faktanya, Kristus bangkit, memberikan jaminan keselamatan. Pada faktanya dan nyatanya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Karena apa? Karena seharusnya Kristus bukan mati. Yesus bukan mati, tetapi ia bangkit. Membuktikan dia telah menang mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut, serta memberikan keselamatan. Bapak, Ibu dan saya tidak berharap kepada pribadi yang salah. Tidak berharap kepada pribadi yang tidak hidup. Sebab Kristus adalah pribadi yang bangkit di antara orang mati. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menghancurkan kuasa maut. Karena apa? Karena Alkitab berkata kepada kita semuanya, hanya ada satu jalan. Hanya ada satu kebenaran. Hanya ada satu kehidupan. Yaitu melalui Yesus. Sebab apa? Sebab di luar dia, di bawah kolong langit ini, tidak ada jalan lain selain dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya bagi kita, kebangkitan Yesus juga menjamin bahwa ketika kita diselamatkan, kita pasti selama-lamanya diselamatkan sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu jangan berpikir saya sedang mengatakan sekali selamat tetap selamat, tidak. Saya ingin katakan bahwa keselamatan itu ada di dalam kebangkitan Kristus. Hari ini pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya mengalami kebangkitan Kristus? Orang yang mengalami kebangkitan Kristus tidak lagi takut kepada hal-hal yang namanya kematian. Karena kenapa? Dia tahu pasti dia akan diselamatkan kepada kehidupan kekal bersama Kristus Yesus. Dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga. Sehingga kematian itu menjadi pintu ia menuju kepada Bapa di surga. Dan untuk sampai ke sana dia harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini alami kebangkitan Kristus. Sehingga kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepadamu dan kepadaku. Tanpa kebangkitan Kristus, engkau dan saya tidak akan mengalami pengharapan akan keselamatan kekal di dalam Dia. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Sendong worship leader dan singa boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama renungkan. Apakah kita sudah mengalami kebangkitan Kristus? Apakah kita benar-benar sudah mengalami kebangkitan Kristus? Atau kita hanya merayakan momen-momen ini? Atau kita hanya menjadi pribadi yang euforia akan situasi ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi umat Tuhan yang senang kepada euforia. Jadilah jemaat Tuhan yang senang kepada perubahan-perubahan hidup. Perubahan-perubahan yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Karena engkau dan saya diselamatkan bukan untuk merayakan euforia. Engkau dan saya diselamatkan untuk menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Paulus diselamatkan bukan untuk euforia. Paulus diselamatkan untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Karena kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Haleluya. Yes Lord. mujizatnya Disediakan bagiku
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau dan saya mengalami kebangkitan, perubahan hidup itu pasti terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan bukan hanya mengubah hidupmu secara luar, tapi Tuhan mengubah statusmu dan arah hidupmu kepada hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberikan pengharapanmu akan keselamatan hidup kekal bersamanya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mampu mengubah hidup kami seperti Engkau mengubah Paulus. Yes Lord, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di surga, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Izinkan kami mengalami kebangkitan-Mu. Sehingga kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan. Mungkin kami adalah pribadi yang tidak layak tadinya. Mungkin kami adalah pribadi yang berdosa, kami pribadi yang melakukan banyak kejahatan. Kami pribadi yang mungkin tidak dapat lagi diampuni menurut dunia. Tetapi waktu kami mengalami kebangkitan daripada-Mu Tuhan, Engkau mengubah hidup kami. Engkau mengubah status kami dari yang tidak layak menjadi layak Bapa. Dari status kami yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dari arah hidup kami kepada kebinasaan menuju kepada keselamatan ya Bapa. Tuhan mampukan kami. Izinkan kami mengalami kebangkitan-Mu bukan hanya melalui seremonial belaka. Tapi kami mengalami kebangkitan-Mu secara pribadi. Melalui hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami dapat mewujudkannya di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah komunitas kami. Di tengah-tengah di mana kami melakukan aktivitas. Ada banyak orang merasakan perubahan hidup kami. Perubahan status kami. Perubahan arah hidup kami menjadi lebih baik. Dan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Dan yang terpasti Tuhan, kami tidak lagi takut kepada kematian. Kami tidak takut lagi kepada kebinasaan. Karena kami akan menuju kepada keselamatan yang sudah Kau janjikan. Melalui kebangkitan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan. Dan pengharapan di dalam keselamatan dan perubahan hidup yang nyata. Berkati seluruh jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Izinkan kami mengalami kebangkitan-Mu. Izinkan kami Tuhan menikmati kebangkitan-Mu. Sehingga hidup kami benar-benar mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Materaikan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Dalam tanah hati kami yang subur. Sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Baik, saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Dan sambil kita akan
memberikan persembahan, mari kita berikan dengan sukacita. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi di gereja. Hei anak muda, bergabung yuk di ibadah GCND yang diadakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Kami mengundang semua muda-mudi untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pada pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara online di YouTube GPI Mandari Minggu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa dapat menghubungi Ibu Ana. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah mulai atau setelah ibadah selesai setiap minggu. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandari Binjai. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang semuanya kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita mengundang pendoa syafaat. Shalom Bapak Ibu. Mari kita tutup ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Sore hari ini, lewat ibadah kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, membawa kami sampai pada penghujung April. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukan ya Tuhan Yesus untuk kami menghidupi firman-Mu. Menjadikan hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Swedi yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya. Keluarga, anak-anak semua Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa kami, pemimpin rohani kami di tempat ini, gembala kami Pak Hengki dan Ibu. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, penggembalaannya. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Kami serahkan Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani di sore hari ini. Juga Tuhan berkati. Baik itu WL, Singer, Choir, OHP, guru sekolah minggu. Semuanya Tuhan berkati. Jadikan kami satu dalam satu roh, unity, dalam melayani pekerjaan Tuhan di wadah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan jaga kami, jaga negeri kami Indonesia. Di mana Tuhan Yesus, banyak daerah-daerah yang mengalami bencana. Banyak gangguan ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan bagi setiap korban-korban bencana. Tuhan hibur, penghiburan dari Tuhan menguatkan setiap yang mengalami bencana. Berkati Presiden Wakil Presiden yang menjalankan roda pemerintahan ini.
ada roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga negeri kami boleh pulih dari keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, penjagaan Tuhan atas negeri kami Indonesia. Sebentar Tuhan, kami mau meninggalkan tempat ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah. Dan kami rindu, Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami lewat hamba-Mu. Mari kita arahkan hati, tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.